Ya pemirsa, kita sudah ada di segmen akhir dari dialog kita. Ini bagaimana merawat toleransi di tengah pandemi ya Pak Thomas. Tapi kalau kita, iya kita sudah banyak membahas nih bagaimana rumah ibadah yang memang sudah boleh dibuka di dalam masa transisi menuju new normal ini. Nah, menurut Anda saat ini toleransi kita dalam beragama di masa pandemi meskipun banyak cobaan itu bagaimana Pak? Kalau di kondisi pandemi ini malah memang belum ada riset yang dilakukan oleh Litbang ya, Kementerian Agama, khusus terkait dengan kondisi kehidupan toleransi yang seperti apa. Tapi kita punya data di beberapa periode ke belakang bahwa memang kehidupan toleransi di Indonesia makin hari makin membaik gitu. Nah, di tengah kondisi COVID saya meyakini bahwa mungkin jauh lebih baik karena banyak sekali ibadah-ibadah itu yang kemudian berlangsung di rumah dan tidak banyak kemudian terjadi hal-hal yang selama ini bisa terjadi, walaupun awal tuh ada problem juga kan soal ada keluarga yang kemudian tanda petik terjadi di suatu tempat karena dia mengundang orang lain datang di tempat ibadahnya. Nah, tapi saya kira itu sudah clear, tidak perlu ini. Tapi intinya adalah memang berharap ibadah itu bisa dilaksanakan di dalam rumah oleh keluarga inti kan, jangan membawa orang lain lagi, karena itu bisa berpotensi menularkan COVID itu. Tetapi saya kira yang jauh lebih baik adalah memang ketenangan kita semua di tengah pandemi ini dan kehidupan saling menghargai, saling bertoleransi itu dalam pengamatan saya menjadi lebih baik. Kebetulan ini lagi di Kementerian Agama lagi seleksi jabatan pimpinan tinggi Madya. Ada satu pertanyaan menarik, saya kemarin ya ikut. Itu pertanyaan begini, bagaimana membangun kehidupan toleransi dalam kehidupan keagamaan yang lebih baik. Ada analog yang digunakan, saya bertanya gitu, analognya kehidupan keagamaan seperti istilahnya adalah sebuah kondisi di mana seseorang bisa berada di kutub paling ekstrim kiri, paling ekstrim kanan, dan ada pendulum di tengah. Jadi pendulum bergerak seperti itu. Pertanyaan saya, kapan pendulum itu mengalami kesetimbangan? Artinya kita aman gitu ya. Dia menjawab sederhana. Pendulum itu mengalami kesetimbangan jika terjadi dialog antar umat itu, antar berbagai agama yang ada. Dan dialog itu dialog yang sangat substantif terkait dengan keagamaan. Itu yang paling menarik. Jadi kita bergerak, pendulum itu kan bergerak dari ekstrim kiri, ekstrim kanan, dan itu terjadi dinamika kehidupan keagamaan. Dan ternyata pandemi ini meskipun rumah ibadah juga ditutup, tidak mengurangi ya rasa toleransi kita, justru meningkat gitu ya Pak. Cukup terus meningkat. Iya, salah satu juga yang kita soroti di surat edaran itu adalah masalah usia ya. Ini di dalam satu agama lah, contohnya di agama Kristen begitu ya, bahwa nantinya ada diatur masalah usia yang datang ke gereja seperti itu. Nah, adakah yang kontra begitu? Karena kan kalau kita lihat yang datang ke gereja juga banyak orang tua ya Pak Thomas ya. Ya, ada juga yang tanda petik punya perspektif yang berbeda dari surat edaran itu terkait dengan pembatasan usia gitu. Kan di surat edaran itu ngatur tentang, diharapkan ya, sebetulnya harapan namanya juga surat edaran, himbauan bahwa yang berpotensi terdampak atau terpapar COVID itu jangan ada di kondisi itu. Dan potensi itu kan ada pada orang yang usia lanjut, usia tua gitu, dan anak-anak. Makanya di surat edaran itu diatur supaya anak-anak jangan dulu datang ke tempat ibadah. Anak-anak juga ya? Ya, anak-anak. Mereka diharapkan gereja membangun sebuah sistem untuk mereka beribadah anak dalam kondisi yang bisa dilakukan. Kalau bisa menggunakan virtual jauh lebih baik, atau menggunakan metode-metode baru, metode kreatif. Nah, orang tua, ini soal yang tadi Mbak Juli bilang, bahwa banyak juga
mengatakan bahwa kan sebagian besar yang hadir di rumah ibadah itu orang tua. Apakah mereka kemudian tidak boleh gitu? Sebetulnya kalau di surat Edaran lebih pada tua dan sakit, dan sakit yang dimana penyakit itu punya potensi atau dia sangat rentan terhadap COVID misalkan itu. Itu diharapkan dia tidak ada di situ. Dan bukan membatasi. Jadi gereja harus membangun kreasi baru untuk mereka bisa terlibat. Caranya diserahkan kepada gereja. Gitu. Pak Thomas, ini terakhir ya. Kita tahu bahwa dengan pandemi saja gereja sudah dialihkan ke virtual seperti itu beberapa bulan terakhir ini, dan juga nantinya menuju new normal pun ada beberapa ketentuan lah begitu ya, termasuk masalah usia dan juga jaga jarak dan lainnya begitu untuk bisa kembali beribadah di rumah ibadah. Pak Thomas, saran Anda, harapan Anda kepada semua jemaat untuk bisa tetap menjaga persatuan dan juga toleransinya meskipun situasi seperti ini, apa Pak Thomas? Ya, jadi harapan saya yang tentu dalam kapasitas sebagai Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen di Indonesia, ya supaya tetap kita harus teguh dalam ibadah kita, tidak kemudian terbatasi oleh ruang. Jadi ada surat edaran yang memberi ruang, tapi kemudian kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk memikirkan, tentu memikirkan banyak hal terkait dengan bagaimana kalau kita beribadah tapi kemudian nanti kita terdampak. Itu harus menjadi cara berpikir kita. Makanya hikmat, kebijaksanaan diberikan oleh Tuhan bagi kita berpikir yang paling baik untuk keselamatan pribadi, tapi juga kemudian tetap beribadah kepada Tuhan yang kita imani. Intinya seperti itu. Jarak boleh tetap digunakan, jarak antar manusia saya dengan Mbak Juli, tapi jarak saya dengan Tuhan jangan sampai dikasih jarak juga. Nah, itu dia ya, sarannya luar biasa sekali Pak Thomas. Terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Semoga sehat selalu Pak Thomas. Sama-sama, salam sehat. Baik. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, beribadah untuk kita semua. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dari dunia hiburan lainnya. Tetaplah bersama kami di Lanstock.